Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam yang mana diperintahkan oleh Allah agar percaya adanya kitab-kitab para nabi di Israel, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil, yang mana kitab-kitab tersebut bersumber dari sama satu Tuhan, yaitu bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tidak ada perbedaan. Semua kitab mengajarkan agar beribadah sujud menyembah Allah. Dengan ini, adanya pemberitahuan dari Allah di kitab suci Al-Quran bahwa manusia yang mati dibunuh di kayu salib adalah orang yang diserupakan. Oleh sebab itu, kita mencari, menggali kebenaran tersebut, yang mana di kitab suci Al-Quran tidak disebutkan nama siapa sebenarnya yang diserupakan. Allah berfirman di Al-Quran, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157. Pemberitahuan dari Allah tentang orang yang disalib. Oleh sebab itu, kita yakin dan percaya Allah Maha mengetahui daripada manusia. Firman Allah tersebut pastilah benar. Karena mana, walaupun tidak disebutkan nama, hanya orang yang diserupakan, tetapi karena Allah tahu bahwa di Alkitab sudah ada pemberitahuan dari Nabi Yesus tentang seorang muridnya yang telah binasa, mati dibunuh di kayu salib. Dengan ini saya coba memaparkan sesuai dengan ayat di Alkitab yang memberitahukan tentang kematian orang yang disalib tersebut, dengan judul pemberitahuan Nabi Yesus yang disalib adalah Yudas. Nabi Yesus adalah utusan Allah yang pertama kali untuk menerima wahyu. Nabi Yesus harus berpuasa 40 hari 40 malam, mensucikan dirinya di padang gurun Yudea agar bisa menerima wahyu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setelah selesai berpuasa, laparlah Nabi Yesus. Saat itulah iblis datang menggodanya. Tertulis di Alkitab. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Matius 4 ayat 2-4. Iblis mencobai Nabi Yesus agar bersedia merubah batu menjadi roti. Ternyata Nabi Yesus tidak sanggup, karena Nabi Yesus hanyalah seorang nabi utusan Allah, bukan Allah. Oleh sebab itu, iblis yakin dan percaya bahwa Nabi Yesus tidak berkuasa apa-apa, hanya Allah yang maha kuasa. Segala sesuatunya atas izin Allah yang bisa merubah batu menjadi roti. Iblis kemudian membawa Nabi Yesus ke puncak gunung, mencobai keimanannya. Iblis menawarkan dan memperlihatkan kerajaan iblis yang terbesar di dunia. Iblis membujuk agar Nabi Yesus bersedia menjadi hambanya dan bersedia sujud menyembah iblis. Namun ditolak oleh Nabi Yesus. Karena mana Nabi Yesus menyadari dirinya adalah ciptaan Allah. Hanya kepada Allah lah
beribadah, sujud, menyembah, bukan kepada iblis. Tertulis di Alkitab, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Matius 4 ayat 10. Iblis telah gagal membujuk Nabi Yesus agar bersedia menjadi hambanya, menjadi pengikutnya, agar Nabi Yesus menjadi kafir. Tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Nabi Yesus, sehingga iblis meninggalkan Nabi Yesus. Walaupun gagal, Nabi Yesus digoda oleh iblis, tetapi iblis tidak menyerah, tetap berusaha bagaimana caranya agar bisa Nabi Yesus dibunuh ataupun celaka dalam menyampaikan ajarannya. Iblis berusaha menghentikan ajaran Nabi Yesus yang mengajak bangsa Israel agar beribadah sujud menyembah Allah. Kegagalan tersebut iblis lalu membuat tipu daya dengan cara masuk ke dalam diri Yudas, salah seorang murid dari Nabi Yesus, agar bersedia mengkhianati gurunya. Tertulis di Alkitab, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lukas 22 ayat 3. Yudas Iskariot ternyata keimanannya sangat lemah, sehingga iblis bisa masuk ke dalam dirinya dan mengendalikan jiwanya untuk mengkhianati gurunya. Yudas Iskariot bersedia menerima upah 30 keping uang perak agar mengkhianati gurunya. Tetapi Nabi Yesus mengetahui semua tentang seorang muridnya yang telah tergoda oleh bujuk rayu iblis untuk mengkhianatinya. Nabi Yesus kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan, terhindar dari rencana penangkapan dan pembunuhan. Tertulis di Alkitab, "Sekarang jiwaku gelisah, apa yang akan kukatakan Bapa? Selamatkanlah aku dari saat ini. Akan tetapi untuk tujuan inilah aku datang saat ini." Yohanes 12 ayat 27. Nabi Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta diselamatkan. Karena Nabi Yesus tidak akan mampu menghadapi serangan musuh pasukan Romawi bersama para imam Yahudi. Mereka pasukan Romawi bersenjata lengkap, sudah pasti akan bisa mengalahkan murid-murid Nabi Yesus dan pengikutnya. Maka akan mati konyollah mereka semua. Oleh sebab itulah Nabi Yesus berusaha mencegah dan menyelamatkan murid-muridnya dan pengikutnya agar tidak ada yang binasa. Tertulis di Alkitab, "Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Yohanes 18 ayat 9. Nabi Yesus tidak akan membiarkan murid-muridnya binasa, mati berperang melawan pasukan Romawi yang bersenjata lengkap. Oleh sebab itu Nabi Yesus berusaha agar murid-muridnya selamat, tidak ada yang binasa. Nabi Yesus harus membuat tipu daya mengalahkan musuh-musuhnya tanpa menggunakan kekerasan. Oleh sebab itu Nabi Yesus yang punya mukjizat bisa merubah rupa, itulah yang akan dipergunakannya. Apalagi orang-orang Yahudi dan pasukan Romawi tidak mengenal wajah asli Nabi Yesus. Itulah Nabi Yesus akan sulit mereka kenali untuk menangkapnya.
para imam Yahudi meminta kepada Yudas agar memberi tanda, mencium Nabi Yesus sebagai tanda. Itulah Nabi Yesus asli. Tertulis di Alkitab. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Yohanes 18 ayat 4-6. Ternyata pasukan Romawi jatuh ke tanah bersama para imam Yahudi. Hanya Yudas yang tetap berdiri di tempat. Itulah bukti bahwa ada para malaikat yang membantu mengalahkan musuh-musuh Nabi Yesus. Para malaikat menyerang mereka, memukulnya sehingga mereka jatuh ke tanah dan pingsan. Pada saat mereka pingsan jatuh ke tanah saat itulah Nabi Yesus menggunakan mukjizatnya untuk merubah rupa wajah Yudas agar serupa dengannya. Oleh sebab itu, Yudas yang masih berdiri di sebelah Nabi Yesus tidak menyadari bahwa dirinya telah berubah rupa seperti Nabi Yesus. Nabi Yesus akan pergi meninggalkan murid-muridnya dan pengikutnya. Tertulis di Alkitab, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Matius 26 ayat 24. Nabi Yesus harus pergi meninggalkan murid-muridnya dan pengikutnya. Karena mana ini semua gara-gara seorang muridnya bernama Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Oleh sebab itu Nabi Yesus harus menyelamatkan diri dan menyelamatkan semua murid-muridnya dan pengikutnya hanya dengan cara tipu daya untuk mengalahkan musuh-musuhnya, agar semua tidak ada korban yang terjadi pada murid-muridnya dan pengikutnya. Setelah para pasukan Romawi dan imam Yahudi sadar dari jatuh ke tanah, mereka bangkit kembali. Mereka masih tidak percaya dengan orang yang ada di depannya untuk ditangkap. Mereka tidak yakin itu adalah Nabi Yesus asli. Mereka bertanya kembali, tetapi tidak ada pilihan lain lagi. Hanya yang berdiri satu orang, yaitu Yudas yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Yesus. Akhirnya mereka menangkapnya dan membawanya ke pengadilan agama dan pengadilan kerajaan Romawi. Pada saat sidang, ternyata Bunda Maria, ibu Nabi Yesus, tidak hadir di tempat sidang. Kenapa tidak hadir? Rupanya Maria tahu yang ditangkap bukan anaknya. Oleh sebab itu Maria tidak hadir untuk membela orang yang ditangkap tersebut. Orang-orang Yahudi lalu menggelar sidang agar bisa menghukum mati orang yang mereka tangkap. Tertulis di Alkitab, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Yohanes 19 ayat 7. Tuduhan mereka ternyata tidak bisa dibuktikan. Orang yang mereka tangkap tersebut yang menganggap dirinya sebagai anak Allah dan menghujat Allah. Walaupun mereka sudah hadirkan saksi, mereka tidak bisa membuktikannya, karena mana yang ditangkap memang bukan Nabi Yesus asli.
Kemudian mereka juga menuduhkannya bahwa orang yang mereka tangkap tersebut telah menghasut rakyat yang mengaku sebagai raja atau kaisar. Tetapi semua itu tidak bisa dibuktikan, karena mana yang ditangkap bukan Nabi Yesus asli. Maka, kapan dan di mana pengakuan tersebut dari orang yang ditangkap? Tidak pernah dia mengatakannya. Oleh sebab itulah, tidak ditemukan kesalahan orang yang mereka tangkap, membuat bingung para imam Yahudi dan Pilatus. Padahal mereka sudah membayar 30 keping uang perak agar bisa menangkap Nabi Yesus dan menghukum mati. Ternyata sia-sia upah yang diberikan kepada Yudas 30 keping uang perak. Hasilnya tidak ditemui kesalahan orang yang mereka tangkap. Maka tidak mungkin mereka menghukum mati. Namun walaupun tidak ditemukan kesalahan, tetapi Gubernur Pilatus tidak bersedia membebaskannya. Malah Gubernur Pilatus memanfaatkan orang yang mereka tangkap tersebut untuk kepentingan politik, menarik simpati rakyat. Lalu disuruhnya lah rakyat memilih siapa yang harus dibebaskan dari hukuman mati. Apakah orang yang bernama Yesus Barabas ataukah orang yang baru ditangkap oleh Pilatus? Lalu rakyat tersebut ternyata memilih Yesus Barabas, seorang pejuang Israel yang menentang penjajahan bangsa Romawi. Itulah yang mereka pilih untuk dibebaskan. Oleh sebab itu, mereka berteriak, mengatakan agar orang yang baru ditangkap tersebut, salibkan dia, salibkan dia. Teriakan mereka tersebut ternyata dikabulkan oleh Gubernur Pilatus untuk menyalibkan orang yang baru ditangkap tersebut. Karena mana rakyat memang tidak mengenal orang yang ditangkap tersebut. Kalau mereka tahu yang ditangkap adalah bernama Nabi Isa, sudah pasti mereka akan membebaskan Nabi Isa. Tapi karena tidak kenal itulah mereka lebih memilih Yesus Barabas, seorang pejuang Israel. Walaupun sebagai penjahat, tetapi dianggap mereka sebagai pahlawan. Kemudian prajurit Romawi membawanya ke tiang salib, menyuruhnya memikul tiang salib. Kemudian orang tersebut yang mereka tangkap dinaikkan ke tiang salib. Mereka mengolok-oloknya dan menyiksanya. Kemudian menusuk perutnya hingga keluar darah dan air dari perut tersebut. Lalu matilah orang yang mereka salib tersebut. Mereka mengira yang mereka bunuh adalah Nabi Yesus yang asli, padahal itu adalah orang yang diserupakan, yaitu murid Nabi Yesus bernama Yudas Iskariot. Nabi Yesus yang sudah berada di langit menyampaikan bahwa dia sudah tidak berada lagi di dalam dunia. Salah seorang muridnya binasa. Tertulis di Alkitab. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa, yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.
Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun yang dari mereka yang binasa. Tuhan, selain daripada dia, Yudas, yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Nabi Yesus mengatakan, dia sudah berada di langit, tidak lagi berada di dalam dunia. Nabi Yesus mengatakan bahwa sudah menjaga murid-muridnya, tidak ada seorang pun yang binasa, yang telah membela dia. Tetapi satu orang, muridnya, telah binasa, yang telah mengkhianatinya, yaitu Yudas. Itulah pemberitahuan dari Nabi Yesus bahwa salah seorang muridnya yang telah berkhianat itulah yang mati dibunuh. Sedangkan yang tidak berkhianat itu semua tidak ada yang binasa, diselamatkan oleh Nabi Yesus. Bukti-bukti pengakuan Nabi Yesus tersebut merupakan Nabi Yesus selamat, tidak bisa mereka tangkap dan tidak bisa mereka bunuh. Nabi Yesus dengan tipu dayanya mengalahkan orang-orang pasukan Romawi dan orang-orang Yahudi yang berusaha untuk membunuhnya. Setelah orang yang disalib tersebut mati, lalu mereka menguburkannya. Ternyata setelah 3 hari dikuburkan, mayat tersebut di dalam kubur hilang. Padahal dijaga oleh pasukan Romawi. Tertulis di Alkitab. Oleh karena itu perintahkan agar kuburan itu dijaga sampai hari ketiga. Jangan sampai murid-muridnya datang pada malam hari dan mencurinya dan berkata kepada orang-orang, dia telah bangkit dari kematian. Jadi kesalahan terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama. Pilatus berkata kepada mereka, kamu memiliki arloji, pergilah, buatlah itu setegas mungkin. Jadi mereka pergi dan membuat kubur itu kokoh, menyegel batu itu dan memasang arloji. Matius 27 ayat 63 sampai 66. Pembicaraan Pilatus dengan para imam Yahudi ada indikasi sandiwara dengan alasan menjaga kubur tersebut. Mereka rupanya akan menyampaikan bahwa mayat tersebut akan hilang, dicuri oleh murid-murid Nabi Yesus. Sepertinya rencana akan ada pencurian pada mayat tersebut. Karena mana sandiwara mereka agar tidak ketahuan, itulah mereka menggunakan segel pada penutup kubur tersebut. Ternyata mayat yang hilang tersebut ditemukan di jurang. Dugaan hilangnya mayat tersebut setelah Magdalena ke kubur, melihat di kubur mayat tidak ada. Dengan hilangnya mayat tersebut, lalu prajurit Romawi yang menjaga tersebut tidak mengatakannya hilang, seolah tidak tahu kalau mayat tersebut hilang di kubur. Hanya tertinggal kain kafannya saja.
Kemudian terdengar kabar telah ditemukannya mayat yang hilang tersebut di jurang dengan posisi tertelungkup tanpa pakaian, perutnya terbelah di tengah, bekas tusukan tombak prajurit Romawi hingga keluar isi perutnya. Itulah mayat Yudas ditemukan di jurang, yang semula dikira oleh penulis Alkitab Yudas mati gantung diri. Tetapi pada mayat tersebut tidak ditemukan di lehernya ada terikat tali. Dan juga kalau orang gantung diri pasti berpakaian lengkap. Ternyata mayatnya ditemukan tidak berpakaian. Dan tidak mungkin orang mati bunuh diri, gantung diri di atas jurang. Karena setiap orang gantung diri harus ada pijakan kaki. Ada juga yang menulis mengatakan Yudas mati terpeleset jatuh ke jurang. Kalau memang mati jatuh ke jurang, seharusnya mayatnya ditemukan berpakaian. Ternyata ditemukan mayat Yudas tidak berpakaian. Itulah, dengan kematian Yudas, perutnya terbelah di tengah dan keluar isi perutnya, bekas tusukan tombak prajurit Romawi. Maka kematian Yudas adalah mati dibunuh di kayu salib. Penemuan mayat Yudas membuktikan bahwa mayat tersebut yang hilang dikubur itulah yang dibuang ke jurang. Tertulis di Alkitab, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakal Dama, artinya tanah darah. Kisah Para Rasul 1 ayat 18-19. Dengan ditemukannya mayat Yudas tersebut di jurang, sebenarnya bukan mati bunuh diri dan bukan terpeleset. Karena terbukti di mayat tersebut terlihat perutnya di tengah terbelah dan isi perutnya keluar, bekas tusukan tombak prajurit Romawi. Maka Yudas itulah orang yang mereka bunuh di kayu salib. Jadi bukan Nabi Yesus yang mereka bunuh, tetapi Yudas, orang yang diserupakan seperti Nabi Yesus. Oleh sebab itu, kita berkeyakinan tulis di kitab suci Al-Quran, orang yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan, bukan Nabi Yesus. Nabi Yesus sudah diselamatkan oleh Allah, dinaikkan ke langit kedua. Allah berfirman, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157. Orang yang diserupakan tersebut telah terjawab di Alkitab sendiri, yaitu Yudas. Sesuai yang disampaikan oleh Nabi Yesus, bahwa seorang muridnya telah mati binasa, dibunuh di kayu salib, yaitu Yohanes 17 ayat 12. Itulah, tidak perlu lagi Al-Quran menyebutkan nama Yudas yang mati dibunuh di kayu salib. Karena mana sudah ada pemberitahuan dari Nabi Yesus bahwa yang disalib tersebut adalah seorang dari 12 muridnya yang telah mati binasa. Kalau sekiranya orang Kristen mengatakan bahwa yang mati dibunuh di kayu salib adalah Nabi Yesus, maka sesuai nubuat dari Allah, seorang nabi palsu akan mati dibunuh. Kalau dikatakan yang mati disalib adalah Nabi Yesus, maka Nabi Yesus adalah seorang nabi
palsu, tertulis di Alkitab. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Seorang nabi palsu pasti mati karena tidak ada penolong dari Tuhannya. Itulah, kalau sampai dikatakan bahwa Nabi Yesus yang mati disalib, maka Nabi Yesus adalah nabi palsu. Kalau Nabi Yesus diselamatkan oleh Tuhannya, maka Nabi Yesus adalah nabi asli. Itulah kebenaran bahwa Nabi Yesus sebenarnya diselamatkan, dinaikkan di langit kedua. Itu membuktikan bahwa kemenangan tipu daya Nabi Yesus melawan musuh-musuhnya hanya dengan cara merubah rupa Yudas menjadi seperti dirinya, agar tidak ada korban murid-muridnya dan pengikutnya. Karena mana kalau berperang melawan pasukan Romawi tidak akan menang, karena mereka mempunyai senjata lengkap. Maka dengan cara tipu dayalah untuk mengalahkan mereka. Itulah, setelah mereka tahu yang disalib ternyata adalah Yudas yang mengkhianati Nabi Yesus. Lalu mayat yang sudah dikubur tersebut mereka curi dan mereka buang ke jurang. Demikian penemuan dari mayat Yudas yang sebenarnya mati dibunuh di kayu salib. Karena ada bukti perutnya di tengah terbelah dan isi perutnya keluar karena bekas tusukan tombak prajurit Romawi. Demikian yang dapat kita gali untuk mencari kebenaran tentang orang yang diserupakan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua agar tidak tersesat dalam beragama. Maha benar segala firman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.